Masjid Ki Ageng Henis atau yang biasa disebut Masjid Lawian. Bisa jadi masjid ini satu-satunya peninggalan dari Kerajaan Pajang yang keberadaannya hampir 500 tahun yang lalu dan masih utuh, terawat bagus. Dalam prasasti yang ada di depan pintu masuk Masjid Lawian ini tertulis sekitar tahun 1546 Masehi. Masjid yang didirikan semasa Kerajaan Pajang tahun 1546 Masehi, bekas sanggar dari Ki Ageng Beluk. Nah, Ki Ageng Beluk ini dulunya sebelum masuk Islam merupakan tokoh Jawa semasa Kerajaan Pajang sekitar 500-an tahun yang lalu. Beliau adalah tokoh Jawa yang cukup dikenal di sekitar Keraton Pajang atau Kerajaan Pajang saat itu. Selain ketokohan beliau yang dalam hal ini belum memeluk agama Islam, Ki Ageng Beluk, di samping itu juga ada tokoh yang cukup disegani dan merupakan ulama besar dari Keraton Pajang. Beliau adalah Ki Ageng Henis, ulama besar di zaman Kerajaan Pajang, yang dalam hal ini Pasaran Dalem, tempat pemakaman beliau, juga ada di sebelah barat Masjid Ki Ageng Henis atau yang populer dengan sebutan Masjid Laweyan. Nah, ceritanya menurut orang tua tempo dulu, Ki Ageng Henis merupakan tokoh ulama besar yang dimiliki oleh Kerajaan Pajang. Saat itu karena seringnya mengadakan pertemuan sekaligus diskusi dengan keberadaan Ki Ageng Beluk yang saat itu sudah memiliki semacam padepokan Ki Ageng Beluk yang akhirnya menjadi Masjid Ki Ageng Henis atau Masjid Laweyan. Nah, semula Ki Ageng Beluk ini tokoh Jawa atau yang biasa disebut dengan tokoh kejawen. Nah, lantaran seringnya bertemu dan diskusi dengan beliau, ulama besar Ki Ageng Henis, akhirnya Allah memberikan rahmat dan hidayahnya tersendiri. Nah, akhirnya beliau masuk Islam. Nah, ini peninggalan dari Keraton Surakarta Hadiningrat Sinuwun Pakubuwono 10 yang dipakai untuk mimbar khutbah, baik untuk khutbah Jumat maupun khutbah
pengajian-pengajian pada umumnya. Kembali pada masalah keberadaan Ki Ageng Henis ini, semula adalah Ki Ageng Beluk, tokoh kejawen yang setelah memiliki padepokan yang sekarang ini dipakai untuk Masjid Ki Ageng Henis atau Masjid Laweyan. Kesemuanya masih utuh dan asli, dari kayu-kayunya, mihrab, mimbar, maupun atap internetnya merupakan seng atau hal yang ukurannya cukup tebal sekali. Nah, begitu seringnya diskusi antara Ki Ageng Beluk dan Ki Ageng Henis, akhirnya Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada Ki Ageng Beluk. Nah, saat itu pula begitu Ki Ageng Beluk menyatakan diri untuk memeluk agama Islam, nah, langsung apa yang menjadi miliknya selama itu berupa padepokan diberikan langsung kepada Ki Ageng Henis. Begitu diserahkan kepada Ki Ageng Henis oleh Ki Ageng Henis, selanjutnya padepokan yang semula milik dari Ki Ageng Beluk dan juga makamnya ada di sebelah barat Masjid Ki Ageng Henis atau Masjid Laweyan ini, akhirnya padepokan diubah oleh Ki Ageng Henis untuk menjadi masjid. Saat itu pula padepokan yang semula dipakai belajar untuk masalah toto kromo tentang kejawen, akhirnya oleh Ki Ageng Henis dipakai itu kajian masalah ilmu laduni, ilmu-ilmu yang didasarkan kesemua dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, keberadaan Masjid Laweyan ini boleh dikatakan masjid tertua yang ada di kota Solo atau bahkan kota Surakarta, Solo Raya pada umumnya. Berdiri resmi sekitar tahun 1546, yang langsung semula dari padepokan milik dari Ki Ageng Beluk, akhirnya langsung saat itu pula dipakai oleh Ki Ageng Henis menjadi masjid sekaligus penyebaran ajaran agama Islam dari Kerajaan Pajang. Ini boleh jadi merupakan peninggalan Keraton Pajang yang masih utuh, masih orisinil, masih asli dan kokoh gagah. Kesemuanya masih original, masih utuh, sekalipun usianya sudah hampir mencapai 500 tahun atau sekitar tahun 1546 Masehi. Demikianlah JNS TV melaporkan dari Masjid Ki Ageng Henis
yang populer dengan sebutan Masjid Lawian yang ada di Kampung Pajang atau Jalan Pajang nomor 1 Laweyan, Solo.